Demokrat pikirkan opsi lain, koalisi Anies terancam retak. Peta politik makin memanas akhir-akhir ini. Sebelumnya, di koalisi perubahan yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, saling ancam terjadi antara Nasdem dan Demokrat. Demokrat tetap keras kepala bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan haruslah dari Demokrat, kalau Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka. Demokrat juga nggak main-main. Mereka sudah main mata dengan PDI Perjuangan. Ini nih yang bikin Nasdem ketar-ketir. Koalisi yang dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini ternyata bukan malah tambah solid, tapi justru saling berbalas pantun, saling menyindir, saling menohok, saling menjatuhkan. Jadi menurut saya ini adalah tanda-tanda alam semesta, pertanda dari Gusti Allah bahwa memang koalisi ini tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Ya jujur saja ya, kasihan sekali saya melihat tingkah laku para elit koalisi perubahan ini. Sepertinya ya, mereka ini masih punya masalah di internal dan itu belum mendapatkan solusinya. Apalagi jika melihat hasil survei dari Litbang Kompas yang terbaru ini ya, dijelaskan bahwa elektabilitas Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini semakin menurun. Kasihan sekali kan. Karena belum fix meramu siapa bakal mendampingi Anies Baswedan, koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS terlihat goyang kos lidahnya. Saling ancam dan gertak mulai nampak kalau begini terus koalisi ini terancam bubar. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, deklarasi Capres-Cawapres bagi Demokrat sangat penting karena berkaitan erat dengan pemenangan Pilpres maupun Pileg 2024. Dengan kondisi koalisi perubahan yang belum juga melakukan deklarasi Capres-Cawapres, elektabilitas Demokrat mulai tergerus. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Demokrat saat ini turun 0,7% dibanding pada Januari 2023. Andi Arief memberi target agar koalisi perubahan segera melakukan deklarasi Cawapres di Juni 2023. Jika tidak, Demokrat akan memikirkan opsi lain menuju Pilpres 2024. Kalau bulan Juni tak akan ada deklarasi, maka akan sulit buat partai-partai pendukung seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya, artinya bahwa kemungkinan opsi lain juga akan dipikirkan, ucapnya kemarin. Dalam survei Litbang Kompas, Demokrat sukses berada di 3 besar. Namun elektabilitas turun pada survei Januari 2023. Elektabilitas Demokrat mencapai 8,7%, berada di bawah PDIP yang memperoleh 22,9%, dari Gerindra 14,3%. Sementara dalam survei Mei, elektabilitas Demokrat tinggal 80%, jauh di bawah PDIP yang mencapai 23,3%, dan Gerindra yang besar 18,6%. Ini sedang kita pelajari bersama, karena penurunan ini tentu pasti ada penyebabnya ya, sedang kami pelajari. Rasanya kami tidak banyak lakukan kesalahan, kecuali memang koalisi belum terbentuk, ujar dia. Mendengar keluhan Andi Arief ini, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali malas akan menyindir. Dia menyebut Demokrat seperti mengancam akan keluar agar AHY bisa ditetapkan sebagai cawapres pendamping Anies. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah turut menanggapi pernyataan Andi Arief ini. Ia bilang, sebenarnya elektabilitas Demokrat secara konsisten mengalami peningkatan sebelum adanya wacana pengusungan Anies. Sehingga kurang tepat jika Andi Arief mengaku suara Demokrat turun akibat koalisi perubahan belum mengusung cawapres. Pernyataan Andi Arief tidak cukup kuat gambarkan penyebab turunnya elektabilitas partai dan belum tentu Demokrat turun. Dalam catatan IPO masih dalam kondisi stabil di 4 besar, ungkapnya.
Saling ancam dan gertak mulai nampak kalau begini terus koalisi ini terancam bubar. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, deklarasi Capres-Cawapres bagi Demokrat sangat penting karena berkaitan erat dengan pemenangan Pilpres maupun Pileg 2024. Dengan kondisi koalisi perubahan yang belum juga melakukan deklarasi Capres-Cawapres, elektabilitas Demokrat mulai tergerus. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Demokrat saat ini turun 0,7% dibanding pada Januari 2023. Andi Arief memberi target agar koalisi perubahan segera melakukan deklarasi Cawapres di Juni 2023. Jika tidak, Demokrat akan memikirkan opsi lain menuju Pilpres 2024. Kalau bulan Juni tak akan ada deklarasi, maka akan sulit buat partai-partai pendukung seperti Nasdem, PKS dan Demokrat. Ya, artinya bahwa kemungkinan opsi lain juga akan dipikirkan, ucapnya kemarin. Dalam survei Litbang Kompas, Demokrat sukses berada di 3 besar. Namun elektabilitas turun pada survei Januari 2023. Elektabilitas Demokrat mencapai 8,7%, berada di bawah PDIP yang memperoleh 22,9%, dari Gerindra 14,3%. Sementara dalam survei Mei, elektabilitas Demokrat tinggal 80%, jauh di bawah PDIP yang mencapai 23,3%, dan Gerindra yang besar 18,6%. Ini sedang kita pelajari bersama, karena penurunan ini tentu pasti ada penyebabnya ya, sedang kami pelajari. Rasanya kami tidak banyak lakukan kesalahan, kecuali memang koalisi belum terbentuk, ujar dia. Mendengar keluhan Andi Arief ini, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali malah seakan menyindir. Dia menyebut Demokrat seperti mengancam akan keluar agar AHY bisa ditetapkan sebagai cawapres pendamping Anies. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah turut menanggapi pernyataan Andi Arief ini. Dia bilang, sebenarnya elektabilitas Demokrat secara konsisten mengalami peningkatan sebelum adanya wacana pengusungan Anies. Sehingga kurang tepat jika Andi Arief mengaku suara Demokrat turun akibat koalisi perubahan belum mengusung cawapres. Pernyataan Andi Arief tidak cukup kuat gambarkan penyebab turunnya elektabilitas partai dan belum tentu Demokrat turun. Dalam catatan IPO masih dalam kondisi stabil di 4 besar, ungkapnya.